Di negara lain aja dia itu dilirik, gitu kan? Tapi kenapa di Indonesia enggak? Apakah karena kebanyakan atau dia bisa mengganggu orang-orang yang berkepentingan? Ya gue nggak tahu. Ada 3 alasan warga negara Indonesia yang masih produktif berbondong-bondong pindah warga negara menjadi warga Singapura. Apa aja itu? Kita coba bahas di sini. Oke, jadi eh, minggu ini lagi rame banget. Ada pernyataan dari Dirjen Imigrasi, Bapak Silmi Karim, bahwa dari tahun 2021, 2022, tahun 2023 kayaknya belum muncul sih datanya. Itu sekitar 1.000 orang tiap tahunnya berbondong-bondong pindah warga negara menjadi warga negara Singapura. Yang sangat disayangkan adalah mereka yang pindah adalah anak-anak muda. Range usianya antara 25 sampai dengan 35 tahun. Pada kasus ini seperti apa? Kayak gimana gitu? Kok mereka tuh mau pindah jadi warga negara Singapura? Dan menurut gue sih ini kayaknya sudah berjalan nggak cuma dari tahun 2021. Kemungkinannya jauh sebelumnya itu udah sering terjadi. Cuman memang tidak terekspos aja. Dan ini pun juga terekspos karena ada pernyataan dari Dirjen Imigrasi gitu kan. Dan ini nggak cuma terjadi di Singapura. Banyak negara-negara lain juga gue rasa orang Indonesia bakal lebih milih menjadi warga negara sana. Karena apa? Hidupnya terjamin. Gitu. Oke, kalau yang di Singapura ini sendiri, yang pertama, dari beberapa sumber yang gue baca, semuanya senada. Semuanya senada dan gue tarik benang merah. Pertama adalah di penghasilannya yang tinggi. Memang relatif penghasilannya itu antara, kalau dirupiahin ya, antara 11 jutaan per bulan. Bahkan kalau untuk posisi-posisi rata-rata dari CEO World.biz itu malah 4.300-an US dollar gajinya. Artinya kalau dirupiahin sekitar 60 jutaan. Nah, di Indonesia ini untuk bisa dapat gaji segitu posisi apa? Manajer aja kayaknya masih di angka 20-30 jutaan ya kalau di industri manufaktur gitu ya. Ya kalau industri lain atau jasa atau misalnya konsultan mungkin bisa lebih tinggi. Nah, dan itu posisi tertentu gitu yang artinya kebanyakan masyarakat Indonesia ini kerjanya posisinya di mana? Untuk sampai gaji segitu tuh kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan gitu kan? Sedangkan kalau kita ngikutin peraturan pemerintah aja UMR atau UMP kita tuh mungkin rata-rata kalau dari Jabodetabek di angka 4 jutaan sampai 5 jutaan gitu ya. Daerah lain lebih rendah malah. Nah, jadi saat orang udah merasa gue udah selesai kuliah, pendidikan yang ditempuh udah beres, secara skill dan pengetahuan mungkin sudah mumpuni, dirasa begitu, akhirnya ya gue lebih milih stay di Singapura lah. Dia kuliah di Singapura misalnya, lanjut kerja di sana aja deh. Karena apa? Sudah jelas kerjaannya ada, gajinya lebih besar gitu kan, walaupun biaya hidup gede, tapi masih tercover gitu kan. Akhirnya orang lebih milih di sana daripada harus balik ke Indonesia. Terus di sini kita harus fight lagi nyari lowongan sana sini dan rata-rata berapa sih gajinya fresh graduate di Indonesia gitu. Nah, selain gaji yang tinggi, kebanyakan dari sumber yang gue baca juga masalah kenyamanan. Kenyamanan hidup di sana dan hidup di sini itu kan bisa bisa dibilang lumayan timpang ya. Kenyamanannya adalah pertama mungkin dari segi lingkungan, transportasi, terus nggak ada was-was segala macam gitu ya. Kalau di kita kan mau warawiri, memang untuk di Jakarta bisa dibilang transportasi kita mudah dijangkau, nyamannya nomor sekian. Tapi mudah dijangkau dulu deh. Kita naik transportasi umum ada, terus semua segala moda itu ada gitu, mau naik angkot, bus, terus KRL atau mungkin MRT, semuanya ada dan cepat gitu. Tapi nyamannya masih nomor sekian. Di daerah lain di luar Jakarta, apakah bisa kayak gitu? Nggak juga. Orang-orang yang bekerja ke Jakarta dari luar daerah Jakarta, misalnya ya, atau bepergian ke Jakarta dari luar daerah Jakarta, itu tetap dari rumahnya harus bawa kendaraan. Karena apa? Tidak semua area tercover oleh public transportasi. Tetap harus naik motor, parkir di stasiun, lanjut naik kereta. Atau parkir di dekat-dekat terminal, terminal naik kereta, naik bus. Jadi secara jangkauan aja tuh masih susah gitu kalau di kita ya. Beda dengan di sana yang Singapura, ya Singapura luasnya seberapa sih gitu kan. Semuanya tercover dengan public transportasi yang cukup mumpuni. Artinya kita nggak usah bingung lagi. Berangkat kerja mau kayak gimana, terus pulang kerja mau kayak gimana, jam berapa gitu kan.
nggak perlu was-was lagi. Kalau sekarang kita di Indonesia masih mikir kerja masuk misalnya harus jam 8 jam 9, berarti gue dari rumah di Bekasi misal gitu ya, harus berangkat jam berapa, jalan jam 6 aja tuh udah mepet gitu kan. Karena apa? Rame dan otomatis makan waktu gitu kan. Oke, keretanya cepet cuma 15 menit nyampe Jakarta gitu, tapi kalau kita nggak kebagian kloter pertama kereta jalan, nunggu lagi, nggak kebagian lagi, nunggu lagi, makan waktu. Dan juga dari segi kenyamanan udah pasti nggak dapet gitu. Terus masalah keamanannya lebih terjamin kalau di sana. Bahkan salah satu narasumbernya pekerja di sana juga orang Indonesia, dia bilang lu mau jalan tengah malam juga bawa duit 1.000 Singapura dolar, nggak was-was dicopet gitu kan. Nah, kita bawa duit 200 ribu aja kadang masih kecopetan di Indonesia kan. Nah, jadi segi itu hal sederhananya sih. Mungkin di sana tuh orang mau keluar jam berapa aja, mau bawa duit berapa aja tuh udah nggak perlu was-was masalah keamanan. Sedangkan di kita, mungkin ada nih di antara kita yang kalau bawa duit 500 ribu atau 1 juta di kantong itu dipecah di dompet sekian, di saku kiri berapa, di saku kanan berapa, di saku belakang berapa, pecah. Karena apa? Jaga-jaga kalau misal sampai kejadian amit-amit kecopetan, nggak semuanya kecopetan gitu kan. Mungkin masih ada yang seperti itu. Jadi kurang lebih ada 3 hal yang hampir di semua sumber itu bahasnya itu. Hampir semua sumber yang gue dapet, eh, poinnya sama. Masalah gaji yang lebih tinggi dan biaya hidup udah tercover tentunya. Terus masalah kenyamanan dan juga keamanan, gitu kan. Ya dengan 3 hal itu aja sebetulnya sudah cukup mewakili gitu untuk keseluruhan. Terlebih lagi kalau dia menjadi warga negara di negara tersebut gitu ya, entah Singapura, mungkin Australia, mungkin negara lain. Karena biasanya kalau menjadi warga negara setempat itu lebih terjamin lagi masalah kesehatannya dan lain-lain gitu kan, dan hari tuanya mungkin kan. Ini bukan isapan jempol semata gitu. Pengalaman dari beberapa yang gue kenal, saudara juga yang tinggal di Australia ada, itu bahkan kita sebagai orang yang bekerja di sana, kita kan tamu hitungannya ya, bukan warga negara lokal gitu, dan masih WNI juga. Di sana tuh akses kesehatan dan lain-lain lebih lebih bikin tenang lah dibandingin kita yang ada di Indonesia. Bahkan yang lebih lebih gue bikin agak cengang lagi, pertama gini, kita kan di Indonesia bayar pajak ya, tapi kita tahu nggak sih aliran duit pajaknya kemana? Nah, nggak pernah dapat kan? Atau mungkin di akhir tahun begitu apa namanya, mungkin kita mau pulang atau di akhir tahun lah intinya. Kalau kita ada kelebihan bayar pajak, semudah itu nggak sih ngurusnya? Ya nggak? Karena yang gue tahu, kalau kita ada kelebihan bayar pajak nih di perusahaan misalnya, kalau pribadi sih belum pernah ngalamin, itu pasti bakal diperiksa dulu semua laporan keuangannya, rekening koran dan lain-lain. Nah, ini kejadian unik di temen gue yang sempet tinggal di Amerika, tinggal menetap di sana gitu ya sebelum akhirnya balik ke Indonesia. Itu di akhir tahun dia dapat surat bahwa ada pengembalian pajak gitu lah kurang lebih. Gue nggak ngerti bahasanya apa, cuman eh, kurang lebih intinya gitu. Ada pengembalian pajak. Kenapa? Karena kalau nggak salah di cerita itu ada, di endingnya itu ada kelebihan entah bayar pajak entah apa gitu. Yang jelas kan dari tiap bulan yang dipotong segala macam itu ada lari ke sana. Itu dikembaliin. Sehingga pas pulang ke Indonesia orang tuanya bingung atau sempat nanya gitu, lu balik ke Indonesia ada duit nggak buat ongkos? Dia bilang, nggak usah lah, udah ada duitnya gitu kan. Ya orang tuanya bingung kan duit dari mana gitu. Ternyata dari duit pajak yang di akhir tahun itu dikembaliin. Ya teknisnya seperti apa gue belum belum paham sih. Cuman intinya ada lagi yang duit yang balik ke masyarakat saat itu nggak dipakai atau nggak digunain atau kelebihan. Nah di kita kan nggak seperti itu. Jadi kurang lebih itulah hal-hal yang paling rasional dan gue rasa terjadi di setiap orang yang melatar belakangnya kenapa mereka lebih memilih untuk pindah ke suatu negara dan bahkan pindah ke warga negaraan ketimbang bertahan di Indonesia dengan menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Terus apakah ini hal yang buruk? Kalau menurut gue, bisa iya, bisa enggak. Iyanya kenapa? Karena yang diambil, yang pindah ke sana adalah orang-orang usia muda yang punya potensi bagus. Yang artinya di negara lain aja dia itu dilirik, gitu kan? Tapi kenapa di Indonesia enggak? Apakah karena kebanyakan atau dia bisa mengganggu orang-orang yang berkepentingan? Ya gue nggak tahu. Oke,
Paling itu aja sih yang bisa dibahas mengenai latar belakang orang-orang pindah kewarganegaraan, dan semoga ini bisa menjadi evaluasi, bukan malah kita balik mencaci maki atau segala macam, tapi jadi evaluasi berarti di kita ini ada yang kurang. Dan itu yang harus diperbaikin supaya Indonesia bisa jadi lebih baik ke depannya. Gitu. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.